2 menit lagi kita mulai ya. Lost to the meaning runs out of my swept away again to the meaning runs out of my swept away again. Baik, kita mulai ya. Bisa dinyalakan kameranya, Bapak Ibu sekalian. Zoom akan berlangsung. Oke, terima kasih. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya Uci di kuliah Zoom sama Hari Klinik. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, terutama di bulan suci Ramadan ini dan di masa pandemi ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya ibu-ibu sekalian untuk mengikuti Zoom hari ini. Kuliah Zoom kali ini masih membahas topik yang erat kaitannya dengan anak dan tentunya juga cukup menarik mengenai speech delay. Apa itu speech delay? Kemudian tanda tanya seperti apa sih? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Akan sama-sama kita bahas bersama Dr. Dian Rosita Devi. Halo dokter, apa kabar dok? Halo, baik. Baik, Kabar baik. Ya, alhamdulillah dokter. Dokter Devi ini merupakan dokter spesialis anak di Samari Klinik. Saya sampaikan sedikit ya untuk rules Zoom kali ini. Nanti selama Zoom berlangsung, mohon peserta menonaktifkan mikrofonnya, kemudian mengaktifkan kameranya ya. Nanti ibu-ibu sekalian bisa bertanya sama Dokter Devi setelah Dokter Devi memberikan materi. Kemudian nanti pertanyaan dari Bapak Ibu semua nanti disampaikan bisa melalui chat box atau nanti kalau mau berbicara langsung juga boleh. Nanti bisa raise hand aja. Nanti saya bacakan pertanyaannya dan akan dijawab oleh Dokter Dian. Oke, sebelum materi nanti disampaikan oleh Dokter Dian, izin saya sampaikan dulu untuk video singkat summary klinik dan profil Dokter Dian ya, agar lebih kenal semuanya. Untuk videonya bisa dibantu share Mbak Cynthia, ditampilkan kembali. Suaranya sepertinya belum ada ya? Suaranya sepertinya belum ada. Sebentar ya, Mbak ya. Selamat datang di Summary. Summary ini merupakan pengembangan dari Summary Healthcare Group yang telah sebelumnya mengelola klinik Summary Family Healthcare Kebayoran dan RSUL Summary Sentra Pondok. Summary Klinik hadir dengan pelayanan unggulan seperti
pelayanan kesehatan umum, home care atau home visit, pemeriksaan KB, permasalahan kulit dan kelamin, perawatan wajah, elektrokauterisasi, intense pulse rate atau IPL, kesehatan anak, layanan imunisasi, dan screening tumbuh kembang. Suneri Klinik siap melayani Anda di era pandemi sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, terima kasih Mbak Cynthia untuk videonya. Lanjut, izin saya share screen juga untuk profil Dr. Dian ya. Oke, sudah terlihat ya? Oke, saya agak besarkan sedikit biar terlihat. Oke, Dr. Dian Rosita Devi, beliau merupakan dokter baru untuk dokter spesialis anak di Samari Klinik. Beliau baru bergabung di tahun 2021 ini. Untuk jadwal praktik Dr. Dian sendiri ada di hari Selasa pukul 1 siang sampai pukul 3 sore. Kemudian di hari Rabunya ada di pukul 5 sore sampai pukul 7 malam. Dan di hari Sabtu pukul 10 sampai jam 12 siang. Oke, beliau menempatkan pendidikannya di Pendidikan Dokter Spesialis Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di tahun 2018. Sebelum beliau berpraktik di Samari Klinik, beliau juga sempat berpraktik dan saat ini masih berpraktik ya dok di RSUD Tanjung Priuk sebagai dokter spesialis anak. Kemudian sebelumnya juga pernah menjadi dokter umum sebelum menempuh pendidikan dokter spesialis anak di Rumah Sakit Juwita di tahun 2013. Nah, untuk menunjang keahliannya sebagai dokter spesialis, beliau juga aktif mengikuti kegiatan workshop dan seminar ya di beberapa tahun belakangan ini seperti yang tercantum di profil yang saya sampaikan ini. Oke, bisa dibaca sedikit. Oke, terima kasih sekilas untuk Prof. Dr. Dian. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan dokter untuk memberikan materinya. Dokter, silakan dok. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, selamat siang semuanya. Suara saya terdengar ya? Terdengar dok, jelas. Ya. Siang ini kebetulan saya dapat kesempatan untuk berbagi sedikit tentang deteksi keterlambatan bicara pada anak. Nah, sebenarnya kita mulai dulu dari pendahuluan ya. Pendahuluan apa sih sebenarnya? Keterlambatan bicara pada anak itu termasuk salah satu keluhan terbanyak masalah perkembangan pada anak. Ini tuh terjadi sekitar 3-15% pada anak prasekolah. Nah, kelainan atau gangguan ini kalau tidak terdeteksi secara dini atau tidak diintervensi, itu dapat menetap dan akan mengganggu komunikasi di kemudian hari yang memiliki dampak emosional, sosial, perilaku, dan tentu akan mempengaruhi performance di sekolahnya. Nah, oleh sebab itu kita pentingnya deteksi dini pada anak untuk melihat apakah anak tersebut terlambat bicara atau tidak. Sebenarnya bahasa itu tidak sama dengan bicara. Jadi gitu. Kalau bahasa adalah sistem komunikasi. Jadi dia menggunakan simbol yang telah disepakati itu baik verbal ataupun non verbal, misalnya dari mimik muka, kontak mata atau bisa menunjuk dan lain-lain. Dan sedangkan kalau bicara itu sendiri adalah kemampuan bahasa ekspresif verbal. Jadi bicara adalah kemampuan bahasa ekspresif verbal sendiri. Untuk syarat bicara itu ada syarat ya, harus apa? Pertama, pendengarannya harus baik dan kemudian mempunyai kemampuan intelijensia yang cukup atau kecerdasan yang cukup. Seperti itu sehingga syarat utamanya sehingga seseorang itu dapat berbahasa, dapat berbicara dengan baik dan benar. Untuk komponen bahasa sendiri, komponen bahasa itu ada dua, yaitu ada bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Apa sih itu bahasa reseptif? Bahasa reseptif itu adalah bahasa yang untuk menerima dan mengerti pesan dari orang lain. Jadi kita kalau seseorang berbicara, kita menerima pesan tersebut dan mengerti pesan tersebut. Sedangkan bahasa ekspresif adalah untuk menyampaikan informasi atau buah pikir kita kepada orang lain. Jadi ketika kita sudah menerima pesan, kemudian kita ingin berbicara, mengutarakan maksud ataupun buah pikir, nah itu adalah bahasa ekspresif seperti itu. Nah, bagaimana dengan anak? Nah, bagaimana dengan anak? Kalau anak tentu perkembangan bicara bahasanya itu bertahap ya, dari 0 bulan sampai bisa sampai
2 tahun. Nah, ini kalau kita bagi menjadi kemampuan bahasa reseptif dan ekspresif, dapat dilihat di tabel seperti ini. Jadi kalau untuk usia 0 sampai 2 bulan, untuk bahasa reseptifnya itu seperti apa? Yaitu kalau kita memberikan suara atau sumber suara, anak tersebut menoleh ke sumber suara tersebut. Kemudian ada preferensi suara tertentu. Biasanya lebih tertarik kalau ibunya yang manggil-manggil atau ayahnya yang manggil-manggil, itu dia akan menoleh seperti itu. Tertarik pada wajah, mulai tertarik kepada wajah, melihat wajah orang tuanya. Kemudian ekspresifnya seperti apa? Menangis. Nah, menangisnya itu salah satu bahasa bayi itu juga menangis, menaikkan nada suara itu juga salah satu bahasa bagi bayi tersebut. Kemudian kalau usia 2-4 bulan rata-rata anak bayi sudah bisa cooing. Cooing itu seperti a, u, seperti itu. Nah, kalau misalnya dia 6 bulan, untuk bahasa reseptifnya dia sudah bisa, kalau dipanggil namanya, sudah mulai ada respon, seperti itu. Kemudian kalau bahasa ekspresifnya, anaknya mulai babbling. Babbling itu mulai mama, baba, da, seperti itu. Jadi sudah mulai ada kata-kata babbling. Gitu. Untuk usia 9 bulan, si anak harus sudah dapat mengerti kata-kata umum. Contohnya paling sering kan, bye-bye, ayo coba dada dulu, seperti itu. Kemudian anaknya melambaikan tangan, dada, seperti itu. Kemudian kalau untuk bahasanya sendiri, untuk ekspresifnya, dia mulai menunjuk. Misalnya dia menginginkan sesuatu, mainan di depannya, kemudian dia mulai menunjuk, kemudian bicaranya mungkin masih mama, dada, gitu. Jadi kayak mama, papa, seperti itu. Kemudian untuk di usia 12 bulan, ini mulai dapat mengikuti perintah verbal. Jadi misalnya kita mulai nyuruh adiknya, Dek, coba ambil mainannya. Nah, dia mulai ngikutin seperti itu. Kemudian juga ekspresifnya menggunakan kata pertama yang memiliki arti, ya. Jadi misalnya mama itu harus sudah bisa tuh, kayak mama spesifik itu manggil mamanya, atau misalnya papa spesifik manggil papanya, atau misalnya mungkin kalau susah dada, daddy gitu, dada gitu untuk manggil si bapak gitu. Untuk 15 bulan itu untuk reseptifnya dia sudah dapat menunjukkan anggota tubuh. Misalnya kita tanya, Adek, tangan di mana? Tangan. Dia menunjukkan itu tangan. Kepala mana? Kepala. Rambut mana? Seperti itu. Kemudian anak mulai belajar kata-kata secara perlahan. Jadi mulai katanya itu mulai bisa mengucapkan perlahan. Jadi misalnya kayak ada 1-2 kata. Jadi kosakatanya yang bisa diucapkan mulai bertambah, tapi memang belum cepat, belum banyak gitu. Usia 18-24 bulan dia sudah mengerti kalimat si anak gitu. Jadi kalimat, jadi kalau kita ada perintah gitu dia sudah mulai mengerti. Kemudian di usia 18-24 bulan ini kata-katanya akan lebih cepat banyaknya. Dia mengeluarkan kata-katanya. Jadi kalau misalnya di bawah 18 bulan itu mungkin baru bisa 3, 5, 6 kata. Mungkin kalau misalnya untuk 18-24 bulan dia lebih cepat untuk kemampuan dia berbicaranya. Nah, ini tadi kalau untuk usia 2-5 tahun, usia 2 tahun sampai sekitar 3 tahun ya, itu mulai bisa dia menjawab pertanyaan, mengikuti perintah 2 tingkat. Mengikuti perintah 2 tingkat itu yang seperti apa? Jadi mengikuti perintah 2 tingkat itu seperti kalau misalnya kita tolong ambil kertas atau tisu lalu buang ke tong sampah. Nah, seperti itu. Itu kan 2 tingkat. Jadi dia pertama mengambil tisu atau kertas yang kita suruh, yang perintah kedua adalah membuang sampah. Nah, itu paling nggak minimal seperti itu. Kemudian untuk bahasa ekspresifnya seperti apa? Anak-anak kan udah di sini dia udah mulai banyak berkata-kata. Jadi dia udah mulai menggabungkan 2 kata. Jadi udah bisa 2 kata digabungkan dan kurang lebih sekitar 50% kalimat yang dia ucapkan itu kita bisa mengerti. Jadi kita udah mulai ngerti nih si anak ini ngomong apa sih kayak gitu. Itu sekitar 50%. Gitu. Orang lain ya selain mama papanya. Jadi yang jarang ketemu ya udah kita bisa tahu oh ini minta apa. Untuk usia 3-4 tahun ini rata-rata udah mengerti sebagian besar yang diucapkan orang lain, terus sudah mulai bertanya mengapa, kemudian perkataannya juga udah 75% sudah kita mengerti apa yang dia ucapkan dan bunyi-bunyian tertentu itu sudah bisa diucapkan M, D, Y, N, W, D, P, dan H itu sudah bisa. Kemudian pas sampai 5 tahun,
itu juga mengerti sebagian besar yang diucapkan orang lain sesuai perkembangan kognitif anak itu. Jadi harusnya udah lancar dia. Dan ini udah dapat membuat kalimat yang benar, anak sudah dapat bercerita, kemudian perkataannya udah 100% kita mengerti apa sih yang diucapkan si anak itu. Nah, kemudian apa sih yang harus kita waspadai tanda-tandanya? Nah, ini yang penting nih. Untuk orang tua kita waspada apa yang harus kita perhatikan pada anak, bahwa si anak ini ada tanda-tanda bahwa ini kemungkinan terlambat. Itu pada usia 0-6 bulan misalnya tidak menoleh dengan apabila sumber suara, tidak menoleh atau tidak ada babbling. Kalau misalnya tidak menoleh dengan adanya kita berikan sumber suara ke arah sumber suara, kita curiganya apa? Curiganya kan ada kelainan pendengaran. Padahal syarat untuk bicara adalah pendengaran, salah satunya, satu pendengaran. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia tidak mendengar, otomatis nanti akan terlambat, dia tidak bisa berbicara di kemudian harinya. Kemudian untuk usia 6-12 bulan, apabila bayi tidak dapat menunjuk dengan jari pada usia 12 bulan, kayak gitu. Jadi dia nggak mau nunjuk gitu, nggak bisa nunjuk apa yang dia mau, seperti itu harus hati-hati. Kemudian ekspresi wajahnya juga kurang, mungkin tidak mau berinteraksi dengan orang lain kayak gitu ya, jadi kontak matanya juga kurang, seperti itu juga harus hati-hati. Kemudian untuk usia 12-18 bulan, apa yang harus diwaspadai adalah kalau misalnya dia belum bisa mengucapkan satu kata pun yang berarti pada usia 16 bulan terutama. Jadi dia belum bisa mengucapkan mama spesifik atau papa spesifik pada usia 16 bulan, atau misalnya ada satu kata yang spesifik yang memiliki arti. Seperti itu harus hati-hati. Kemudian untuk 18-24 bulan adalah kalau misalnya di usia 2 tahun dia belum bisa menggabungkan kata. Jadi misalnya mau makan gitu, mau mam, itu dia belum bisa, atau mau bobo, mama makan, mama mam gitu. Itu kan 2 kata ya, menggabungkan 2 kata. Cukup seperti itu aja. Kalau misalnya sampai usia 2 tahun dia belum bisa, si anak belum bisa, nah ini harus hati-hati. Bukan harus hati-hati lagi, kita harus bawa misalnya ke dokter atau ke pusat kesehatan ya, untuk dievaluasi lebih lanjut kayak gitu. Atau misalnya gini, dia udah pernah bisa nih, bicaranya udah cukup banyak, tapi tiba-tiba terjadi kemunduran. Jadi tiba-tiba kok dia jadi nggak mau ngomong. Nah itu juga harus hati-hati. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, sebenarnya apa sih faktor risikonya seorang anak itu bisa terlambat bicara dan bahasa? Ini ada penelitian ya. Jadi kalau dari penelitian tersebut mengatakan salah satunya jenis kelamin. Jadi jenis kelamin anak laki-laki biasanya beresiko untuk terjadi terlambat bicara. Tapi bukan berarti kadang orang-orang bilang ya biasalah anak laki-laki suka telat bicaranya, nggak boleh gitu juga. Jadi, kalau misalnya terlambat ya segera diobati gitu. Cuman memang anak laki-laki ini memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terjadi keterlambatan bicara dibandingkan anak perempuan. Kemudian juga adanya pendidikan orang tua ya, terkait tingkat pendidikan orang tua itu juga berpengaruh terhadap resiko keterlambatan bicara dan bahasa. Kemudian riwayat keluarga itu ada yang mengatakan seperti itu. Jadi misalnya, oh iya dulu bapaknya juga seperti itu, agak terlambat bicaranya. Gitu, usia 2 tahun agak telat, tapi setelah itu bicaranya jadi cerewet sendiri. Nah, itu juga mungkin juga bisa menjadi faktor risiko. Kemudian ada faktor perinatal atau faktor sekitar proses persalinan. Misalnya kayak adanya trauma lahir, kemudian misalnya ada gangguan di susunan saraf pusat, seperti itu juga akan menjadi risiko keterlambatan bicara dan bahasa. Salah satunya juga ada yang bilang prematur ya. Prematur itu juga memiliki resiko untuk terjadinya keterlambatan. Nah, ini untuk penyebabnya. Penyebabnya apa sih? Penyebab keterlambatan bicara dan bahasa ada 2. Penyebab primernya itu tadi developmental speech and language delay ya. Jadi cuma hanya keterlambatan perkembangan saja, baik yang ekspresif maupun reseptif ataupun keduanya. Ini yang harus diwaspadai adalah penyebabnya sekunder. Sekunder yaitu gangguan pendengaran, keduanya adanya autisme. Itu. Kemudian intellectual disability, kemudian salah satunya ada CP ya, cerebral palsy atau palsy cerebral, atau adanya gangguan atau keterlambatan perkembangan secara menyeluruh.
Nah, itu juga harus hati-hati. Terus bagaimana intervensinya? Nah, ini kan yang harus itu. Intervensinya tadi bervariasi ya. Kita tergantung ini gangguannya apa, primer atau sekunder seperti itu. Kalau misalnya sekunder, kalau misalnya tadi ada gangguan pendengaran ya otomatis harus dibenarin diobati untuk gangguan pendengarannya itu. Jadi dibawa mungkin ke dokter THT untuk apa perlu alat bantu dengar atau seperti apa. Tapi kan sekarang sebenarnya anak-anak lahir kalau di rumah sakit ya rata-rata sudah dilakukan screening pendengaran gitu. Kalau misalnya belum dilakukan screening pendengaran, paling tidak harus yaitu tadi harus dilakukan screening pendengarannya mungkin usia 6 bulan kayak gitu. Kalau apalagi terutama kalau misalnya dengan sumber suara itu tidak menoleh. Nah, itu. Kemudian yang kedua kalau misalnya autisme, yaitu kalau misalnya autis ya tentu harus terapi ya untuk autisnya. Untuk kalau primer ya stimulasi biasanya. Intervensinya ini pasti disesuaikan juga dengan gejalanya, kebutuhan, gaya belajar, sama minat anak. Jadi tergantung anaknya ini sambil bermain ya intinya, jadi tidak dipaksa seperti itu. Terapinya ini dapat dilakukan di mana sih? Bisa di klinik, di rumah, ataupun bisa di sekolah gitu. Nah ini juga bisa terapi secara sendiri atau kelompok. Yang pasti ini fokusnya pada anak atau keluarga untuk terapinya. Nah, ini untuk prinsip stimulasinya. Prinsip stimulasinya itu harus dengan rasa biasa ya, cinta dan kasih sayang, nggak boleh maksa anaknya. Kita juga harus menunjukkan sikap dan perilaku yang baik. Kemudian stimulasinya harus sesuai kelompok usianya. Jangan kelompok usianya misalnya di usia 2 tahun, terus kita kasih harapan dia bisa ya kayak tadi misalnya usia berapa? 4 tahun, seperti itu. Ya kan tidak sesuai. Jadi harus disesuaikan dengan kelompok usianya. Biasanya dia dengan stimulasinya ini dengan ajakan bermain, bernyanyi, atau variasi menyenangkan tanpa adanya paksaan ataupun hukuman. Ada beberapa kalau misalnya dia gangguannya lebih ke arah misalnya reseptifnya bagus, tapi ekspresifnya kurang. Jadi kalau seperti itu kan berarti sebenarnya dia pendengarannya baik ya, intelijensinya juga cukup. Nah itu biasanya masalahnya cuma di ekspresif. Nah, itu bisa kita stimulasi juga, salah satunya menguatkan otot-otot oromotor kayak gitu. Oromotor seperti apa? Ya, ajak anak itu meniup, jadi kayak meniup balon seperti itu, atau meniup lilin ya. Cuman kalau lilin kan api ya, agak bahaya ya. Pokoknya belajar tiup gitu, kemudian belajar menyedot seperti itu. Oke. Nah ini tadi ya, stimulasinya dalam bertahap, kita menggunakan alat permainan yang sederhana tadi, kita berikan pujian ya pada anak itu. Nah untuk intervensi dininya itu, yang harus ini apa? Tingkatkan kemampuan anaknya tadi untuk lokalisasi. Jadi pertama, dia harus bisa untuk menoleh atau memastikan bahwa pendengarannya itu baik, jadi menoleh ke sumber suara. Kemudian joint attention itu gimana? Jadi bisa juga kita memperlihatkan gambar atau benda yang bersuara. Jadi memberikan mainan-mainan yang ada suaranya, yang untuk lebih menarik perhatian seperti itu. Nah ini tadi olah vokal. Misalnya mengajak lebih banyak, kita ngajak bicara, mengajak menyanyi, terus kayak menirukan benda-benda di sekitarnya, misalnya motor bunyinya gimana, ngeng gitu kan, mobil gitu. Terus atau misalnya telepon, main-main telepon-teleponan seperti itu. Ini yang masuk di kalau permain interaktif telepon-teleponan seperti itu masuknya kayak permainan simbolik ya. Kayak gitu. Nah, ini kalau komunikasi yang intensif di usia 9 bulan, ini bayi harus sudah dapat mulai mengekspresikan kemauannya. Seperti itu. Mungkin sih kalau yang sekilas hanya seperti itu, mungkin nanti lebih banyak untuk tanya jawab aja mungkin ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Dian atas slide-nya ya. Ada yang mau ditanyakan dari ibu-ibu? Ada ayah juga di sini. Ada bapak ibu sekalian terkait speech delay oleh Dokter Dian. Ayo, sok monggo silahkan ditanyakan. Bisa di chat box atau mau bertanya langsung juga boleh. Nanti bisa raise hand ya. Ayo. Atau sambil menunggu yang lain, mengawali pertanyaan, aku yang tanya dulu boleh Dokter? Boleh. Mumpung nih Dok sekalian. Ya Dok, sekarang ini kan apalagi
apalagi di masa kayak gini kan teknologi tuh makin canggih ya. Anak kecil biasanya udah beberapa anak lah udah sering share screen time sama diperbolehkan sama orang tuanya gitu, padahal sebenarnya kan tidak boleh ya, Dok. Kemudian dia sering mendengar dua bahasa ya, Dok, misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Nah, itu pengaruh ke kemampuan berbicara anak nggak sih, Dok, terkait dengan speech delay ini, Dok? Oke, jadi kalau misalnya itu tadi kita jawab yang mana dulu ya? Yang gadget dulu aja ya. Nah, boleh, Untuk Dok. masalah gadget. Kalau gadget itu kan memang kalau misalnya udah dari AAP, dari IDAI, AAP itu yang American Associate untuk Pediatri atau IDAI ya, dari IDAI sendiri itu kan udah bilang ya bahwa ada screen time untuk anak tuh. Kalau misalnya di bawah 1 tahun itu tidak direkomendasikan sama sekali untuk screen time. Kemudian untuk 1-2 tahun untuk screen time itu diperbolehkan hanya untuk video chatting. Video chatting itu apalagi seperti ini ya, chatting-chattingan dengan keluarga yang jauh atau misalnya dengan seseorang atau siapa kayak gitu, neneknya, kakeknya kayak gitu ya. Kemudian kalau untuk 2-3 tahun kurang dari 1 jam untuk screen time, dan untuk 3-6 tahun itu maksimal 60 menit. Nah, tapi ini seperti apa? Ya nggak mungkin juga ya. Ya kita tahu sendiri nih. Kalau misalnya ibu-ibu sekarang atau anak-anak ya pasti udah main gadget nih gitu kan. Nah, itu gimana caranya? Ya yang pasti jangan dibiarin si anak itu bermain sendiri untuk gadget. Jadi kalau bisa dia bermain untuk yang ada interaksinya gitu. Jadi ditemani, harus didampingi oleh orang tua. Jadi kalau misalnya dia bermain gadget gitu, nonton, wah lihat ya ini lagi nari-nari nih kayak gitu kan, yuk coba ikutin nih nari-narinya, atau ini lagi loncat, yuk coba loncat kayak gitu. Terus misalnya ada yang gambar-gambar ini apel gitu, ya itu apa deh, dia sambil harus ada interaksi kayak gitu. Tapi kalau untuk gadgetnya sendiri ada nih, kalau untuk kaitannya seperti apa sih sebenarnya dengan keterlambatan bicara atau keterlambatan perkembangan secara umum ya. Jadi kalau misalnya ada penelitian yang mengatakan bahwa kalau screen time-nya itu terlalu banyak, terutama pada usia 24 bulan sampai 36 bulan, itu performanya atau kemampuan perkembangannya lebih lambat gitu dibandingkan dengan yang screen time-nya lebih sedikit atau yang bahkan tidak screen time sama sekali, terutama di usia 36 bulan, 3 tahun dan 5 tahun gitu. Jadi memang ada hubungannya sebetulnya. Kemudian untuk terkait dua bahasa seperti apa? Gini. Sebenarnya kalau anaknya mampu untuk 2 bahasa, dia tidak akan terjadi terlambat bicara gitu, kecuali misalnya dia udah terlambat bicara, kemudian kita 2 bahasa, nah itu yang sebaiknya jangan kayak gitu. Jangan 2 bahasa karena nanti timbul istilahnya bingung bahasa kayak gitu. Karena tadi kan kemampuan syarat untuk bicara itu adalah kemampuan intelijensianya cukup kayak gitu. Kalau misalnya anaknya nggak, setiap anak kan berbeda. Apakah dia mampu untuk memproses 2 bahasa itu atau tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya dia belum bisa, lebih baik 1 bahasa dulu. Kalau udah bisa, boleh dilanjutkan bahasa misalnya berikutnya. Gitu. Ada kurang jelas atau cukup jelas ya? Jelas, Dokter. Terima kasih. Dari ibu dan bapak-bapak di sini sekalian, dari ayah bunda ada yang mau ditanyakan? Oke, selamat siang. Oke, silakan Mbak Vivi. Selamat siang. Dengan siapa ini, Mbak Revina ya? Iya. Oke, ya silakan pertanyaannya, Mbak. Ya, siang dokter. Selamat siang, Ibu. Ya, anak saya ini laki-laki, umurnya 3,5 tahun, Dok. Dia ini belum bisa bicara, tapi kalau kita menyuruh atau kita suruh untuk ambil apa, dia sudah paham gitu loh, Dok. Tapi untuk menyampaikan dia bicara, dia tidak bisa gitu, cuman gitu, cuman aja cuman hanya itu aja, Dok, gitu. Itu kenapa ya, Dok ya? Gitu. Apakah memang ada keinian dari maksudnya tuh ada kekurangannya dari anak saya atau gimana gitu, Dok? Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Oke, jadi kalau misalnya usia 3,5 tahun, tadi kan udah yang udah disampaikan sebelumnya bahwa red flag-nya adalah
di usia 2 tahun dia sudah bisa kombinasi kata. Seperti itu ya. Iya. Nah, sedangkan ini kan belum sama sekali. Nah, ini yang harus dicari. Pertama, kalau misalnya dia bisa perintah dan lain-lain, berarti itu bahasa reseptifnya sebenarnya tidak terlambat ya, atau misalnya sesuai. Nah, itu harus dilakukan screening lebih detail sih, Bu, sebetulnya. Jadi untuk dilihat apa betul dia untuk reseptifnya pun juga sesuai, atau hanya ekspresifnya aja yang terlambat, atau mungkin dua-duanya yang terlambat, seperti itu. Kemudian yang harus dilihat lain adalah pendengarannya, dipastikan bahwa mendengar dengan baik, dan kemudian anak itu cuek atau enggak? Oh enggak, dia aktif banget dok, sampai maksudnya saya juga bingung kok ini anak baru sekarang ini dok, dia bisa bilang mama gitu, gitu, baru hanya bisa itu mamam gitu, baru sekarang ini gitu. Makanya ini apakah saya harus dicek lagi? Ini saya udah berkali-kali saya cek ke dokter, tapi dokter bilang ini normal, hanya memang keterlambatan saja pada anaknya. Dia bilang gitu. Karena waktu berjalan pun dia pun baru bisa berjalan itu umur 2,5 tahun, dok. Oh, memang ada terlambat juga ya semuanya. Iya, makanya apa mungkin saya harus maksudnya periksa lagi atau saya harus terapi, itu gimana ya dok ya? Takutnya nanti anak saya nggak normal atau gimana? Ya, sebaiknya memang dievaluasi lagi ya. Jadi memang kita lakukan screening atau pemeriksaan lebih lanjut untuk keterlambatannya, dan kemudian untuk dilakukan terapi. Untuk terapi biasanya seperti ini bisa sensory integrasi atau SI ya, yang seringnya sebelum masuk ke terapi bicara. Ada tergantung dari terapi-terapi yang dilakukan kayak gitu. Bisa kalau di rumah harus dilatih kayak konsentrasinya juga, anak itu fokus, anaknya itu kalau misalnya dengar anaknya aktif sekali ya. Iya, aktif sekali. Kalau aktif sekali berarti dia harus dilatih untuk fokusnya, atensinya itu juga harus dilatih sih, seperti itu. Jadi kemungkinan saya kalau umur 3,5 memang ada terlambat, ada riwayat terlambat jalan juga, riwayat terlambat bicara juga, itu sebaiknya memang diterapi ya, kayak gitu. Sambil dicari lain untuk ada nggak untuk kelainan behavioran, apa perilaku lainnya, kayak gitu, apa ada hiperaktif seperti itu. Oke, baik dokter, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Revina atas pertanyaannya, cukup jelas ya Bu ya. Mudah-mudahan memang hanya terlambat saja ya, tidak ada keluhan yang berarti ya Bu Revina ya. Semoga dadanya sehat terus ya Bu. Oke, Bu Vivi raise hand nih Ibu, ada pertanyaan boleh disampaikan Bu Vivi? Iya nih, saya mau tanya. Ya, silakan Ibu. Gini dok, saya waktu hamil anak saya dulu, ini kan hamil pertama, itu susah banget dok. Jadi selama 7 bulan saya nggak makan nasi, cuman minum susu aja sama roti. Dan susunya ini dari dokter disuruh minum susu Peptisol. Udah itu aja selama 7 bulan. Terus habis gitu setelah 7 bulan udah mulai mau makan, setelah itu lahiran kan dok. Apakah itu pengaruh anak saya kayak ngomongnya telat? Anak saya kan sekarang udah umur 1 tahun 11 bulan nih dok. Ekspresif dia, cuman kalau nyanyi gitu kayak topi saya bundar cuman ke tangannya aja, cuman mulutnya enggak, ya cuman tata gitu aja. Cuman kalau manggil bapaknya aja bisa. Udah itu aja dok. Itu gimana dok? Apakah pengaruh nggak kalau waktu hamil saya cuman konsumsi itu aja, pengaruh ke anak saya nggak dok? Gitu. Waktu lahir berat badannya berapa? Waktu lahir 3 kilo, 3,23 laki-laki, iya. Cukup bulan ya? Iya. Nah, jadi sebenarnya sih kalau untuk yang berpengaruh itu biasanya kalau prematur atau berat lahirnya rendah itu yang memiliki risiko. Seperti itu. Kalau 3 kilo kan sebenarnya dia tidak, berat badannya pun juga tidak rendah seperti itu. Kalau misalnya ibu hanya mengkonsumsi susu, selama 7 bulan tuh hanya mengkonsumsi susu, tidak ada makanan sama sekali? Tidak ada, hanya roti, susu sama roti aja. Oh, roti sama susu aja. Ya itu iya. Sebenarnya sih harusnya nggak masalah ya, karena berat bayinya pun berkembangnya normal ya, berat badannya ya, dari berat badan, perkembangan berat badan bayinya seperti itu. Nah, kalau yang sekarang untuk 1 tahun 11 bulan baru bisa manggil bapaknya, ayahnya ya.
ayahnya aja. Untuk kata-kata lain yang berarti ada nggak? Dia kalau kayak kepepet gitu baru bisa ngomong, Dok. Jadi kalau lapar gitu, mam, minta haus. Oh, Jadi kalau benar-benar kondisinya kepepet banget baru kayak sakit baru. gitu. Oke, tapi anaknya nggak cuek, misalnya diperintah juga bisa dengar, mengikuti Dengar perintah bisa, seperti itu ya. alhamdulillah. Cuman waktu dulu umur 1 tahun pernah sempet divonis dokter. Cuman dokternya bukan kayak ngevonis gimana ya, masih 50-50 gitu loh. Kalau anak saya ke depannya ada kayak gejala autis. Waktu itu umur 1 tahun saya nggak berani, soalnya saya mikir kok sampai autis gitu. Apakah itu juga gejala autis, Dok? Kalau autis juga, emang kalau misalnya di autisme biasanya emang akan ada keterlambatan bicara gitu. Nah, cuman ini kita kalau misalnya autis biasanya anaknya cuek, tidak ada kontak mata, kemudian melakukan gerakan-gerakan tertentu yang repetitif. Misalnya suka mengamati kipas angin atau membuat gerakan-gerakan tertentu yang repetitif, misalnya bikin lingkaran kayak gitu, atau melihat tangannya suka dilihat di matanya gini-gini, Iya, betul. kayak gitu. Iya. Nah, itu sih mungkin, dan harus di screening. Untuk screening autisnya sendiri tuh ada gitu. Jadi untuk dilihat, jadi sebaiknya memang, apalagi kalau dulu pas usia berapa, 12 bulan ya? Gimana, Dok? 12 bulan ya yang dibilang kemungkinan ada autisnya. 12 bulan lebih. 2 bulan kalau nggak salah. Oh, 14 bulan berarti. Iya, 14 Nah, bulan. itu memang kalau misalnya masih meragukan, sebaiknya diulang lagi untuk screeningnya, seperti itu. Jadi memang sebaiknya Diterapi lagi ya? Sarannya datang lagi ke dokter gitu untuk dilakukan screening ulang untuk screening autismenya. Emang apa masuk autis atau tidak, seperti itu. Tapi untuk sementara, untuk melatih ya tadi bisa, kalau cuma hanya kelainannya ekspresif ya, misalnya anaknya nggak cuek, bukan autis, kemudian reseptifnya juga bagus, itu kita bisa latih dengan kayak meniup, menyedot, kayak gitu, bermain, terus pijet-pijet di daerah mana tuh, mulut, sekitar mulut ya, dipijet-pijet. Gitu. Jadi kan kalau untuk bicara kan kita juga punya untuk mengeluarkan vokal gitu ya, jadi kan harus ada penguatan otot-otot yang untuk bicara gitu. Jadi permainannya tuh yaitu tadi meniup, menyedot, atau menyedot itu kayak minum pakai sedotan gitu. Iya. Salah satunya. Ya gitu sih. Yang cukup jelas ya. Ya, makasih, Dok. Ya, sama-sama Bu Vivi. Terima kasih ya. Ya, Sama-sama. Selanjutnya di chatbox ada yang bertanya, Dok, dari Bu Devi Lailani. Izin bertanya, dokter, apakah tongue tie dan lip tie bisa menjadi pengaruh speech delay, Dok? Mohon jawabannya. Enggak sih ya, harusnya. Tidak. Jawabannya enggak. Jadi kalau misalnya tongue tie sama lip tie itu sih untuk jadi speech delay itu tidak sih sebetulnya. Gitu. Kalau misalnya yang tongue tie yang sampai dipotong dan lain-lain itu kalau misalnya dia ada gangguan. Jadi misalnya waktu bayi ya tidak mau netek atau minum yang nggak mau sama sekali sampai akhirnya ada tanda-tanda kayak gagal tumbuh kayak gitu. Tapi rata-rata sebenarnya tongue tie pun menetek juga banyak yang bisa gitu. Seperti itu sih. Sebenarnya nggak ada semua tongue tie harus dipotong ya, Dok ya? Enggak berarti kalau misalnya ada tongue tie harus dipotong gitu. Enggak sih. Kita harus dilihat dulu. Enggak semuanya harus dipotong. Kalau gitu. Terima kasih, dokter. Bagaimana Bu Devi? Iya. Cukup jelas, nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan kembali ya. Selanjutnya dari Bu Hana, dokter, ada 2 pertanyaan sepertinya. 4 malah, dokter. Yang pertanyaan pertama dulu ya, Dok ya. Bagaimana dengan balita awalnya bisa bicara tapi tiba-tiba hilang dan tidak bisa komunikasi? Kemudian yang kedua, bagaimana caranya memberikan terapi yang tepat pada anak berkebutuhan khusus dalam segi perilaku dan habits-nya, Dok? Kemudian ketiga, bagaimana cara memotivasi anak berkebutuhan khusus agar mau melakukan instruksi seperti anak normal lainnya, karena memotivasi semangatnya itu susah ya, Dok ya. Yang keempat, terakhir, tips penanganan untuk ABK autism karena sangat berat. Terima kasih, dokter. 4 pertanyaan ya, Dok ya. Iya, 4 pertanyaan. Ini pertanyaannya juga bagus ya, terkait dengan anak berkebutuhan khusus atau dengan autism ya. Jadi kalau misalnya balita awalnya bisa bicara terus tiba-tiba hilang atau nggak bisa komunikasi sama sekali, itu sebenarnya harus dicari ada kemunduran yang lain nggak, ada gejala kemunduran
motoriknya, atau misalnya apa persona sosial, motorik halus, motorik kasarnya itu juga mundur atau tidak seperti itu. Jadi itu harus dievaluasi lagi, takutnya memang ada masalah gitu, ada masalah yang mendasari gitu. Terus kalau misalnya ini apa nih, memberikan terapi yang tepat pada anak berkebutuhan khusus segi perilaku ya. Nah, kalau untuk segi perilaku dan habits memang kita nggak bisa menyerahkan semuanya ke terapis ya. Tentu anak-anak seperti ini akan diterapi, biasanya pada yang ahli ya. Yang ahli kan terapis, ada terapisnya khusus ya untuk anak berkebutuhan khusus, untuk autisme biasanya untuk sensorineural, integrasi, dan lain-lain seperti itu. Nah, tapi orang tua juga harus belajar nih ke terapisnya. Sebenarnya kalau misalnya nganter anaknya terapi ya, nah itu sambil belajar sama terapisnya ini harus diapain aja sih, misalnya ya anak biasanya diapain aja, terus misalnya kalau ada latihan bermainnya seperti apa kayak gitu. Mungkin ya artinya gimana ya, kita harus sabar karena anak berkebutuhan khusus itu berbeda dengan anak normal ya. Jadi kita nggak bisa tuh kayak memaksa gitu. Intinya stimulasi sama, intinya adalah kita memberikan dengan cara bermain. Cara bermain kita juga harus ya tadi ya sabar ya. Mungkin itu. Motivasi, cara motivasinya seperti apa? Mungkin kita memberikan tugas itu secara terus menerus, maksudnya ya ini hari ini coba ya sekarang apa biasanya belajar apa dulu, misalnya belajar makan ya gitu, bahkan di tempat duduk ya udah belajar ya sekarang kita duduk ya, bahkan di tempat duduk, makan di tempat makan. Nah, seperti itu ya. Mungkin pertama-tama mungkin masih lari sana lari sini atau nggak mau ya, nanti pelan-pelan atau nanti kalau itu bisa dikasih hadiah, reward. Misalnya kalau misalnya berhasil nih, kalau misalnya nanti kita makan di tempat duduk, nanti dapat reward gitu. Tapi rewardnya sebenarnya nggak boleh dalam bentuk makanan ya. Rewardnya itu misalnya apa? Stiker, terus misalnya mainan yang lain ataupun apa hadiah-hadiahnya itu. Jadi kita pakai sistem reward. Tapi memakai sistem reward tapi nggak ada sistem hukuman. Kalau misalnya dia gagal terus dihukum yang berat seperti itu ya jangan juga gitu. Mungkin itu ya hampir sama ya tadi jawabannya. Ada yang mungkin kurang jelas atau mau ditanyakan lagi? Boleh, silakan Bu Hana kalau ada yang mau ditanyakan lagi ke Dokter Dian boleh. Bu Devi ada pertanyaan tambahan, cuma sepertinya chatnya terputus ya Bu Devi ya? Atau mau disampaikan langsung juga boleh, sambil menunggu pertanyaan yang lain dari ibu-ibu yang lain. Oh iya nih, keputus ya pertanyaannya. Iya, keputus. Dokter, sampai anak umur berapa sih dok dikatakan dia speech delay? Maksudnya gimana? Ya, ada batas tertentu nggak, misalkan sampai umur 12 bulan dia belum bisa belum bisa sesuai dengan tadi dokter sampaikan di slide itu dia dikatakan speech delay dok? Iya, jadi kan itu ada umur-umur perkembangannya ya. Umur-umur perkembangan itu ada batas-batasnya. Jadi begitu dia melewati batasnya tadi, yaitu udah kita bisa katakan itu terlambat. Speech delay itu kan bahasa Inggrisnya dari terlambat bicara ya. Ya udah terlambat bicara kayak gitu. Nah, itu yang harus ya, tadi dievaluasi penyebab, kemudian diterapi diintervensi sesuai penyebab tadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya 12 bulan dia belum 12 bulan tadi belum bisa apa ya? 16 misalnya yang tadi ya 12 bulan dia belum bisa mama papa spesifik kayak gitu. Ya itu kan harusnya udah bisa ya. Nah, itu kan juga bisa untuk terlambat kayak gitu. Tapi emang ada panduan-panduan khusus kalau untuk orang tua ya, tadi di 12 bulan, 16 bulan, kemudian ada 24 bulan. Tapi kalau untuk tenaga kesehatan tentu ada screening-screeningnya. Nah, itu bisa mungkin agar bisa terdeteksi lebih dini. Seperti itu. Nah, dikejar juga nanti keterlambatannya. Ya. Nanti harus dikejar juga keterlambatannya. Berkala ya dok ya untuk screening. Oke, ini Pak, udah sepertinya Bu Devi sudah menulis pertanyaannya nih dok.
tetangganya Bu Devi, kebetulan umurnya 6 tahun, jadi waktu kecil dikira ibunya ada terlambat berbicara karena anaknya nggak bisa ngomong seperti anak seusianya. Tapi setelah umur 3 tahun, baru ketahuan ternyata anaknya nggak bisa berbicara. Oh, baru ketahuan tunarungu, dokter. Gimana ya dok tanda awal kita mengetahui tanda gejala speech delay atau ada kelainan lainnya, dok? Terima kasih. Oke, tanda awal ya. Tanda awal tadi, kalau ini masalah tunarungu berarti kan masalah pendengaran. Masalah pendengaran udah bisa kita ketahui di usia 6 bulan sebenarnya. Jadi begitu dia 6 bulan kita kasih respon suara dia nggak nengok, gitu ya harus sudah curiga ada gangguan pendengaran. Apabila ada gangguan pendengaran pasti otomatis akan terjadi gangguan bicara di kemudian harinya gitu. Nah, kalau misalnya gangguan pendengaran ini sudah diatasi, misalnya sudah ketahuan di awal, kemudian diberikan alat bantu dengar sedini mungkin, nah itu otomatis stimulasinya pun juga akan lebih mudah gitu. Jadi anaknya untuk bicara pun juga udah bisa kayak gitu. Makanya untuk intervensi atau screening bayi baru lahir itu penting. Screening bayi baru lahir, apa itu screening bayi baru lahir? Pertama yaitu pendengaran, kedua ada juga kan masalah tiroid. Masalah tiroid ini terkait dengan masalah kecerdasan nantinya. Apabila hipotiroid atau kekurangan hormon tiroid akan mempengaruhi kecerdasan anak. Nah, yang seperti yang tadi di awal, saat awal syarat untuk bicara, syarat untuk berbahasa dan bicara dengan baik adalah pendengaran yang baik dan intelijensia yang cukup. Jadi itu yang penting, 2 screening tadi paling tidak pada saat lahir. Gitu. Oke, terima kasih dokter. Bagaimana Bu Devi? Ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup rasanya ya Bu ya. Ibu yang lain, boleh silakan. Ada dari Bu Hana nih, tanya lagi dok. Bisakah infoterapi SL dan speech di mana ya dok? Dan yang baik bisa membuat ABK autis dapat mengikutinya. Kemudian tunarungu dan autisme itu karena virus rubella, betul tidak dok? Oke, kalau untuk infoterapi nanti di ini aja ya. Apa ya? Capri. Lewat itu ya. Untuk nanti mungkin dihubungi kali. Kalau misalnya untuk terapi-terapi itu banyak sih tempat tumbuh kembang seperti itu. Jadi kayak di rumah sakit tertentu tuh pun juga ada yang memiliki fasilitas untuk terapi. Itu ada untuk terapi tumbuh kembang seperti itu. Kemudian kalau untuk tunarungu dan autis apakah karena virus rubella? Nah, kalau tunarungu salah satunya bisa penyebabnya rubella. Jadi kayak rubella selama kehamilan. Jadi selama kehamilan terkena infeksi rubella, nah itu salah satunya bisa terjadi gangguan pendengaran selain gangguan jantung atau misalnya ada gangguan mata seperti itu. Nah, kalau misalnya autis itu karena virus rubella bukan sih, karena autis. Gitu. Bukan karena rubella ya. Jadi seperti itu. Terima kasih dokter. Ada lagi yang mau ditanyakan ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin? Ada yang mau ditambahkan dokter Dian? Atau terkait ini dok? Apa? Terkait apa? Jadi sih intinya jangan lupa kita di screening. Nah itu tadi pentingnya screening. Kalau bisa di bawah 1 tahun itu memang sarannya tiap bulan ya. Tiap bulan ada screening gitu. Nah, untuk cara yang paling mudah apa nih? Kan ibu-ibu juga pasti pengen tanya kan, alat screeningnya pakai apa? Seperti itu ya, untuk screening masalah tumbuh kembang. Nah, kalau dari IDAI sendiri punya ada aplikasi nih. Aplikasinya namanya Primaku. Nah, itu bisa di-download aja, di situ ada. Jadi untuk terkait pertumbuhan, perkembangan, dan imunisasi bisa. Jadi di situ untuk perkembangannya ada nih. Jadi usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kayak gitu ada tesnya. Nanti kalau misalnya ada bermasalah, nanti ada tulisannya meragukan atau misalnya perhatian seperti itu. Nah kalau misalnya screeningnya dari situ seperti itu perhatian ya sebaiknya segera dibawa ke dokter terdekat kayak gitu. Jadi di situ pun juga ada untuk lebih jelasnya kayak cara stimulasi untuk usia 3 bulan nih seperti apa sih, cara stimulasi untuk usia 6 bulan seperti apa kayak gitu. Nah kemudian kalau misalnya ke dokter pun juga
dilakukan screening minimal memang usia kayak 6 bulan, 9 bulan, terus nanti ada 12 bulan ya, atau 18 bulan seperti itu, berkala gitu. Itu sih. Cukup jelas aplikasinya ya dok, jadi bisa diikuti sama ibu-ibu di rumah ya dok, gimana caranya Iya, terus untuk umum. stimulus Memang untuk umum. di kecilnya untuk umumnya. Oke. Mm-mm. Sambil menunggu yang bertanya lagi, kalau untuk cadel ya dok ya gitu, itu ada kaitannya sama speech delay nggak sih dok? Kan ada tuh kayak anak saya deh umur 4 tahun nih dok, dia masih belum bisa ngomong R jelas gitu, terus ngomong T jadi K gitu. Nah itu ada hubungannya nggak sih dok? Itu jatuhnya kayak semacam di gangguan artikulasi ya, gitu. Dari gangguan artikulasi, dan untuk huruf-huruf tertentu memang ada usia-usia tertentu nih. Jadi emang ada batas-batasnya. Kapan sih usia batasnya dia bisa ngomong R dengan jelas, kemudian misalnya T dengan jelas seperti itu, misalnya D dengan jelas seperti itu, ada usia-usianya, ada batasan-batasannya. Jadi masih normal ya dok kalau dia masih cadel-cadel gitu. Sampai umur berapa sih dok batasnya biasanya kalau dia bisa benar-benar berbicara normalnya dok, mengungkapin huruf-huruf itu? Itu ada apa dulu, huruf apa nih? Bentar saya coba lihat misalkan ya. Ngomong R secara jelas gitu dok, terus K nggak jadi diganti T gitu. Nah, berapa sih dok maksimalnya? Itu sih sampai agak besar ya sebenarnya, maksudnya agak besar tuh sampai usia kayak 5 tahun 4 tahun gitu. Sebentar, coba saya liatin dulu ya, karena agak banyak gitu huruf-hurufnya. Oke nih ya, kosong. R ya, untuk R itu dia rata-rata 4 tahun udah bisa, cuman emang ada paling lambat usia terakhir 6 tahun. Jadi 6 tahun dia paling lambat ya untuk bisa ngomong R. Ya itu tadi kalau misalnya itu masalahnya artikulasi dan lain-lain, itu biasanya ya harus dilatih ya, untuk ya diajak aja ngomong yang R R R R R R R atau misalnya itu tadi tiup itu gitu aja, niup, terus nyedot, pijet-pijet kayak gitu, bermain, itu sih kayak gitu. Bu Hanan, nyambung lagi nih dok terkait cadel juga nih dok. Kalau anak-anak cadel dan sulit berbicara itu apakah karena lidahnya pendek dokter? Enggak juga ya, enggak juga sih sebenarnya. Ya bisa aja ya. Kadang-kadang enggak, kan kalau untuk kita bicara itu ngomong itu kan butuh resonansi, artikulasi, itu kan juga pengaruh dari struktur lidah, rongga mulut dan lain-lain ya, gitu. Jadi kalau misalnya lidahnya mungkin lebih pendek R, jadinya lebih R kurang jelas kayak gitu, ya bisa aja gitu, ada mungkin bisa pengaruh. Gitu. Tapi sih yang penting ya dilatih kayak gitu, nggak masalah sih. Gak selalu ya dok ya. Oke, terima kasih Bu Hana atas tambahan pertanyaannya. Ada lagi ibu-ibu yang mau ditanyakan? Mumpung ada dokter Dian nih di sini. Yuk. Itu tadi udah kayaknya. Ada yang mau bertanya lagi? Kan atau apa? Sudah jelas ya? Intinya kalau memang ternyata dirasa ada keterlambatan dari yang poin-poin yang tadi dokter sebutkan ya, dari rentang umurnya ya dok ya, 6 bulan, 9 bulan sampai 12 bulan, 12 bulan sampai dan seterusnya, ternyata ada yang nggak sesuai gitu, jadi harus buru-buru ya dok di screening, pergi ke dokter spesialis anak, diperiksakan kondisi bayinya, kondisi anaknya gitu. Oh ada lagi nih dok dari Bu Devi. Dok pernah tahu informasi ada yang namanya pijat speech delay, itu benar tidak ya dok? Dari segi medis sendiri, bagaimana dok soal pijat speech delay dok? Pijat speech delay-nya ini seperti apa ya? Kayaknya masalah oromotor ya, untuk oromotor ya pijatnya. Sebenarnya itu tadi kalau misalnya pijatnya oromotor, itu ya ada syaratnya. Kalau misalnya speech delay-nya hanya karena
fokusnya kurang, terus misalnya gangguan di otot-otot oromotor ya mungkin berguna juga. Tapi kalau misalnya dia gangguannya masalah pendengaran ya dipijat juga nggak bakal, ya tetap speech delay gitu. Atau misalnya gangguannya dia ternyata ada autisme, dipijat ya tetap aja gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Kalau misalnya untuk stimulasi oromotor kayak gitu juga boleh-boleh aja. Oh ya, tadi untuk yang stimulasi oromotor selain meniup sama menyedot ya, meniup atau pakai sedotan, itu juga makan makanan yang agak keras, biskuit gitu, biar ngunyah gitu. Nah, itu juga membantu sih. Gitu. Jadi tadi kalau misalnya masalahnya terutama untuk artikulasi, hanya kurang jelas kayak gitu, itu tadi kasih makanan kayak biskuit gitu ya, yang keras, ya nggak keras-keras banget ya, tapi untuk dikunyah, untuk belajar ngunyah, untuk menguatkan otot-otot di daerah rahang situ. Gitu. Bagaimana Bu Devi? Sudah cukup jelas ya? Tadi ada yang raise hand, siapa ya? Oke, Bu Hana, silakan Bu Hana. Selamat siang, Kak. Selamat siang, dokter. Selamat Siang, siang. Ibu. Nah, dok, saya ada 2 pertanyaan ya. Dok, benar nggak sih itu kalau lidahnya pendek itu komunikasinya susah, dok? Lidahnya pendek. Soalnya anak saya tuh udah umur 25, si autism. Udah bagus. Dokter udah bagus, udah pelayanan gereja. Cuma dia huruf R sama L itu susah. Itu satu ya, dok, pertanyaan saya. Terus yang kedua, dok, saya mau tanya. Apakah benar kalau ibu yang lagi hamil kena tiroid antara hiper atau hipotiroid itu anaknya nanti akan lahir ada gangguan ya, dok? Itu aja, dok, pertanyaan saya. Terima kasih, dokter. Iya, terima kasih Bu pertanyaannya. Oke, untuk kalau misalnya udah pendek ya, yang tadi dijawab sih sudah ya. Jadi memang kalau pendek ya ada pengaruhnya juga ada seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi saya dengar ada selective mutism ya. Ada mutism atau selective mutism saja, Ibu Hana? Selective mutism maksudnya apa, dok? Saya nggak bilang gitu. Maksudnya anak saya autism. Tapi udah autism, bagus. bukan mutism. Saya dengarnya bukan. mutism. Anak saya umur 25 tahun sekarang, tahun 1996, autism. Tapi saya dulu memang rajin terapi dia ya kemana-mana ya, dok. Sama saya juga terapi dia di rumah. Nah, sampai sekarang dia kalau bilang L sama R itu susah ngebedainnya. Oh ya. Jadi kalau misalnya sama N juga susah, nanas jadi nyanas gitu. Jadi agak susah lah, dok. Tapi sisanya sih dia udah, puji Tuhan sih udah verbal, dok. Bukan non verbal. Sudah verbal, sudah bisa komunikasi 2 arah. Ya memang kalau misalnya ada autismnya seperti itu, mungkin ya juga ada pengaruh dari autismnya itu sendiri ya. Selain mungkin kalau menurut Ibu ada lidahnya lebih pendek. Emang lebih pendek atau terlihat pendek atau? Kalau dia julurin agak lebih pendek, dok. Agak lebih pendek ya. Jadi kan untuk apa sih namanya? R gitu kan ada getarannya ya. Mungkin dia jadinya ya, R-nya. Itu agak susah. Jadi getarannya itu kan dia nggak bisa karena kita butuh R itu kita butuh ada getaran. Mungkin kalau lidahnya pendek getarannya jadi nggak sehebat atau sebagus yang normal, mungkin bisa aja pengaruh seperti itu. Kemudian kalau misalnya untuk masalah kedua ya, yang tiroid orang tuanya. Ya, kalau seumpamanya ibu hamil terus kemudian dia antara satu ya tiroid, hipo atau hipertiroid, itu nanti janinnya yang dia kandung kemudian melahirkan anak, apakah jadi nanti ada masalah gitu loh, dok? Ya memang kalau seperti itu, kalau misalnya ibu hamil dengan hipo atau hipertiroid, memang akan ada pengaruhnya ke janinnya seperti itu. Pengaruh ke janinnya bisa yang sifatnya sementara, atau bisa sifatnya ada masalah di kemudian harinya, kayak gitu. Cuman harus dilihat makanya kalau misalnya sudah ketahuan bahwa ada masalah tiroid selama hamil, tentu harus teratasi, maksudnya diobati selama kehamilan tersebut. Jadi kalau misalnya dia hiper, ya diberikan obat yang untuk hipertiroidnya. Kalau misalnya hipo, biasanya hiper ya. Untuk hiper biasanya diatasi untuk masalah hipertiroidnya seperti itu. Jadi kadar hormon tiroidnya selama kehamilannya juga stabil seperti itu. Nanti pas lahir memang akan ada pengaruh kalau misalnya tidak teratasi ya.
cenderung hiper, pas lahir anaknya juga akan berpengaruh. Gitu. Baik, Dok. Akan Terima berpengaruh. kasih. Iya, sudah cukup jelas Bu Ana? Sudah ya. Oke. Oke, rasanya sudah cukup jelas semua nih dok ya dari ibu-ibu sekalian di sini. Ada yang ditambahkan dokter terakhir mungkin? Sudah cukup sih mungkin itu Udah pesannya ya. screening. Ya, tadi itu ya dok ya, rajin-rajin untuk screening tumbuh kembang dari anaknya gitu kan ya. Kalau dirasa ada kekurangan atau tidak sesuai dengan yang dokter tadi sampaikan, langsung dibawa ke dokter spesialis anak untuk dilakukan evaluasi ya dokter ya terkait Iya, tumbuh betul. kembang. Karena kalau ditunda-tunda nanti pengaruh ke tumbuh kembang berikutnya ya dok ya. Iya, pasti akan bermasalah di kemudian harinya kan, makanya. Oke, kalau gitu. Dok, saya maaf ya, tadi saya kabur dikit soalnya ngambil paket dulu dok. Iya, nggak apa-apa. Bu Hana, ya semoga sehat terus ya Bu ya, Ibu dan anaknya. Amin, amin. Perjuangan cukup berat dok, 25 tahun nanganin anak autism. Iya, hebat ibunya, Ibu hebat. Enggak lah, dokter juga hebat sama kakak. Ibunya Terima hebat. kasih ya. Ibu ya. Terima kasih juga untuk Dokter Dian atas materi siang kali ininya. Cukup menarik dok untuk speech 2 ini. Memang bahasan yang tidak pernah bosan ya dok untuk ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu kapanpun juga akan terus ngebahas masalah speech 2 ya, karena memang periode emas pertumbuhan anak ya dok ya terkait juga, kemudian golden period-nya anak juga pengaruh ke kemampuan motorik dan verbalnya juga ya dok ya. Terima kasih dokter atas materinya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dokter bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada kekurangan dari awal sampai akhir acara ini mohon dimaafkan. Selamat berpuasa bagi ibu-ibu yang menjalankan. Kita foto dulu ya sebelum live ya. Boleh dinyalakan kameranya, yang kameranya masih, kalau sekarang nggak apa-apa dinyalain biar kelihatan mukanya. Kalau tadi mungkin sambil nyiapin buka puasa ya, jadi dimatiin kameranya nggak apa-apa. Sekarang dinyalain dulu sebentar, kita foto dulu ya. Oke. Oh, ada dokter Dina. Apa kabar dokter? Puasa dok? Puasa, oke. Mantap dokter. Oke, udah nyala kamera semua ya. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sebelum live ada evaluasi kegiatan hari ini. Mohon ibu-ibu sekalian bisa isi ya untuk feedback kita nantinya ke depannya mengadakan acaranya seperti apa. Saya taruh di chat box untuk link evaluasinya. Minta waktunya 3-5 menit untuk diisi. Boleh diisi sekarang ya. Dokter kalau mau isi juga boleh dokter Dian. Ya, terima kasih. Siapa? Hah? Aduh, mati deh. Kok Casper? Aduh. Page. 081510382302. Next. Bukan. Dulu nanti deh.
Terima kasih dok sudah diisi. Bagi ibu-ibu yang tadi ketinggalan dari awal acara, dari awal tadi paparan materi dari Dr. Dian, bisa lihat di channel YouTube Samari Healthcare Group ya. Di situ ada rekaman kuliah Zoom Samari Klinik dari sebelum-sebelumnya. Kalau yang ketinggalan bisa juga ditonton di channel YouTube-nya ya. Jangan lupa di-subscribe juga ya. Untuk yang punya channel YouTube, boleh silahkan. Ada yang mau komen, nextnya kita mau bikin materi apa lagi untuk Zoom-nya, boleh silahkan di YouTube yang Samari Healthcare Group juga boleh, atau tadi di evaluasi kegiatannya kan juga ada tuh saran, nanti ke depannya kita mau buat apa lagi, boleh diisi, silahkan. Oke, kalau sudah diisi, Ibu boleh leave juga. Tadi sudah foto-foto juga dengan kita ya. Terima kasih banyak atas atensinya, investasi waktunya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus lihat info-info mengenai kuliah Zoom Samari Klinik di Instagram Samari Klinik ya. Dan jangan lupa subscribe juga untuk channel YouTube Samari Healthcare Group. Sampai ketemu di kuliah Zoom berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Suddenly love so wish I again. Shine again to you. Suddenly love so to you. Will shine again to you. Suddenly love so the meaning runs out of my swept away again. Dude, the meaning runs out of my swept away again.